pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat, ibu tanya lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah biasa. Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, bahasaku, bahasa kita, bahasa negara. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar anak-anak ibu semuanya pada sehat. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelumnya ketua kelasnya di sini siapa? Siapa namanya? Erina. Erina. Baik, Erina pimpin doa ya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, di pertemuan sebelumnya ibu sudah ada menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang ingat materinya? Ada yang ingat? Ya, silakan. Apa? Teks prosedur. Ya, hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Ada hari ini yaitu 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca maupun yang didengar. Adapun indeks pencapaian kompetensi kita hari ini atau yang biasa disebut dengan IPK, yaitu menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagi bagian-bagiannya. Kemudian dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur. Kemudian menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa, dan juga menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca ataupun ejaan. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Siapa namanya? Letari. Apa sih teks prosedur itu menurut Letari? Oke, teks prosedur itu berupa langkah-langkah. Ada selain langkah-langkah? Ya, siapa namanya? Keisha. Menurut Keisha apa selain langkah-langkah? Tahapan. Oke. Semua yang disampaikan oleh Letari dan Keisha tadi tentang teks prosedur itu benar ya. Jadi teks prosedur itu berupa langkah-langkah ataupun tahapan. Oh iya, ibu tadi belum ada mengabsen kalian ya? Oke, belum. Baik, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Asti Ananta, Erina Triastuti, Letari, Hesi, Keisha, Relita, Reva Angelica. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa teks prosedur itu adalah berupa langkah-langkah ataupun tahapan ya. Jadi ini tanggal berapa? Tanggal 8. Bulan 1 2020. Oke. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Oke, teks prosedur tadi yang pertama adalah langkah
Materi selanjutnya adalah tentang tujuan teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar membaca ataupun pemeriksanya dapat secara tepat mengikuti sebuah proses. Bisa dibaca Nanda? Bisa. Boleh sama orang baca ini? Baca ya? Oke, baca guys. Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca pemirsa dapat secara tepat mengikuti sebuah proses. Oke, jadi itu ya anak-anak tujuan dari teks prosedur. Baik, anak-anak silahkan buka bukunya pada halaman yang memuat tentang cara membuat batik. Teks 1. Ya, teks 1. Boleh siapa yang mau bantuin membacanya? Oke, silakan. Tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan berikut. Bahan dan alat pembuatan batik tulis. 11. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya dicoba. Berkreasi untuk melestarikan tradisi dan warisan nenek moyang kita. Baik, terima kasih kepada Irina yang sudah membaca teks 1 tentang membuat batik. Sekarang kita masuk ke teks 2 yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ada yang mau membaca teks 2? Oke, silakan. Siapa namanya tadi? Hesi, silakan dibaca Hesi. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. 5. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. 6. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggam tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Tangan mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Baik, terima kasih kepada Hesi yang sudah bersedia untuk membacakan teks 2. Materi selanjutnya yaitu ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 3. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini yang tadi sudah teman-teman kalian bacakan. Dan yang kedua ada aturan atau batasan. Terhadap bahannya. Yang ketiga ada isi kegiatannya. Oke, ciri-cirinya sudah, yaitu ada 3. Yang pertama ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teks prosedur. Terus yang kedua ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga ada isi kegiatannya. Nah, isinya itu seperti yang teman-teman kalian bacakan tadi.
selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat perintah. Nah, di sini ada yang tahu nggak kalimat perintah itu apa? Gak ada ya? Gak ada yang tahu. Oke, kalimat perintah ini biasanya ditandai dengan kalimat lah, seperti lakukanlah, masukkanlah tepung ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jadi kalimat perintah ini seperti itu, dan biasanya itu tuh berguna untuk kita melakukan sesuatu itu. Kemudian ada juga dalam kalimat teks prosedur itu ada diberikan saran ataupun larangan agar teks prosedur itu dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya itu ada penggunaan kata dengan akurat. Penggunaan katanya akurat. Seperti ada yang pernah buat donat nggak? Pernah. Nah, di dalam buat donat itu kan pasti masukkan misalkan setengah gram gula gitu kan. Nah, itu tuh di situ yang dimaksud dengan kata akurat. Jadi di situ akurat 200 gram ataupun seperempat gitu. Jadi nggak salah takarannya dan bisa membuat apa yang mau kalian buat. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Baik, jadi ciri kebahasaan dari teks prosedur itu ada 4 ya. Ini kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Materi selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Ini harus diperhatikan karena nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada alat dan bahan. Kemudian ada langkah-langkah. Dan yang keempat ada penutup. Penutup ini nggak wajib, jadi artinya adalah boleh ada dan juga boleh tidak. Selanjutnya ada penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Ada penggunaan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalimat yang membuat kalian untuk melakukan sesuatu tersebut. Selanjutnya ada penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif ini berupa untuk proses langkah-langkah kalian dalam pembuatan teks prosedur. Nah, selanjutnya ada penggunaan kriteria atau batasan. Yang keempat ada penggunaan kata keterangan cara, alat ataupun tujuan pada teks prosedur. Nah, di penggunaan kata keterangan ini ada keterangan cara atau adverbial. Contohnya seperti bungkuslah adonan dengan rapat. Jadi di situ tuh ada caranya, yaitu kalian harus membungkus adonan dengan rapat. Yang kedua
dari penggunaan akhiran kan itu seperti tuangkan, gunakan, seperti itu. Lalu kalau yang akhirat itu seperti taburi mie menggunakan bubuk yang sudah disediakan, seperti itu. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi teks prosedur? Oke, baik. Kalau Anda semua diam, berarti Ibu anggap sudah paham semuanya ya. Jadi di sini ada tugas 1 dan juga tugas 2. Tugas 1 silakan Anda buka halaman 105. Jadi di situ ada memperbaiki dan melengkapi teks prosedur. Ketemu? Ya. Jadi di situ kalian harus menambahkan bagian awal teks. Coba kalian buka yang tentang memainkan menggunakan ini nggak di sini. Nah ya, jadi kalian tambahkan bagian awal teks, terus kalian ubah kemudian tambahkan bagian penutup dari teks prosedur itu. Baik, tugas yang kedua kalian buka pada halaman yang berkaitan tentang kalimat perintah di dekat tugas yang tadi. Ini halaman berapa ini? Nggak ada halamannya di sini. Ini halaman 112 Oke, halaman 112 yang bagian ini. Jadi di sini Anda semuanya diminta untuk membuat kalimat perintah dengan yang sudah ada kata kuncinya ini. Jadi kalian padukan. Contohnya nih seperti kata kerjanya aduk, ketemu nggak? Jadi contohnya itu aduk, kata kerjanya, kata bendanya itu adonan, lalu keterangan caranya itu mengental, baru kalimatnya aduk adonan sampai mengental. Ada yang mau jawab yang B? Kata kerjanya olesi, kata bendanya loyang, keterangan caranya rata. Jadi kalau dijadikan kalimat seperti apa? Coba yang kuat siapa? Satu orang. Olesi loyang sampai rata. Oke, ada lagi? Olesi loyang sampai rata. Ada lagi? Olesi loyang hingga merata, hingga rata, seperti itu. Jadi kalian kerjakan dengan menggabungkan kata-kata yang sudah ada di samping itu. Ibu tunggu waktu sampai 5 menit ya. Baik, waktunya sudah 5 menit. Silakan kumpul kertas jawaban kalian ke depan sini di meja ini. Baik, terima kasih Anda yang sudah mengerjakan tugas ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan penilaian yang akan Ibu nilai dari pembuatan ini, dan juga nanti ada seperti kuis untuk penilaian pengetahuan kalian. Jadi ada aspek penilaian sikap. Yang pertama itu jujur. Jadi ada skala penilaiannya 1 sampai 4. 1 itu apabila Anda semuanya itu tidak jujur sama sekali, seperti itu. Dan untuk yang poin skala 2, apabila
peserta didik kalian itu semuanya kurang jujur dalam mengerjakan segala tugasnya. Skala 4, peserta didik jujur dalam mengerjakan segala tugas yang menjadi kewajibannya. Yang keempat, peserta didik selalu jujur. Yang kedua, ada rasa peduli kalian antar sesama, kemudian tanggung jawab dan juga religius dalam berdoa tadi ya. Baik, untuk penilaian pengetahuan ini ada kuis, silakan kalian tulis di buku yang kalian punya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai struktur teks prosedur dengan baik dan benar. Sudah? Sudah. Oke, yang kedua, jelaskan mengenai penggunaan kalimat perintah dalam membuat teks prosedur. Oke, sudah? Ada yang ketinggalan nulisnya? Tidak ada, oke. Jadi ini kuisnya Ibu berikan sampai pukul 9:30. Jadi adapun aspek yang dinilai dari pengetahuan ini seperti kesesuaian jawaban kalian dengan tema yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian kreativitas dalam menjawab, artinya adalah kalian itu menggunakan bahasa kalian sendiri, tidak mencontek. Kemudian ketepatan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan, dan juga ketepatan waktu pengumpulan yaitu jam 9:30. Baik, silakan dikerjakan ya Anda. Baik Anda semuanya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran dengan cara menanyakan materi kepada kalian tentang teks prosedur. Jadi sebelum itu Ibu akan menghapus papan tulis biar kalian tidak bisa membaca di sini. Sudah memasuki akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian teks prosedur. Ada yang tahu, tadi ada yang mendengarkan teks prosedur kan? Jadi pengertiannya itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Oke, benar. Kayak saya namanya. Oke, mantap sekali. Selanjutnya saya mau bertanya tentang struktur dari teks prosedur. Tadi ada apa aja? Ada berapa? Ada 4. Oke, apa aja boleh disebutkan? Tujuan, alat dan bahan, langkah, dan penutup. Oke, penutup. Oke, penutup itu boleh ada dan juga boleh tidak ada. Seperti itu ya, semuanya. Baik Anda semuanya, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyimak penjelasan dari Ibu tadi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks prosedur. Anda boleh bawa plastik bungkus mie seperti itu kan, di situ ada langkah-langkah. Nah, nanti kita identifikasi dan kita akan membuat teks prosedur itu sendiri. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau diam berarti tidak ada ya. Baik, Ibu Angga sudah paham semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu terlalu cepat atau terlalu keras seperti itu. Ibu mohon maaf dan kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum